Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala, nomor induk mahasiswa 2112 1010 035. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai apa itu emboli paru, kemudian penyebab dari emboli paru, dan bagaimana kita dapat mencegah serta mengobati emboli paru. Nah, jadi emboli paru. Sebelum bahas mengenai emboli paru, kita harus tahu dulu apa itu emboli. Emboli itu merupakan keadaan ketika ada gumpalan maupun sumbatan di bagian pembuluh darah. Jadi, gumpalan tersebut akan bergerak dari pembuluh darah yang lebih besar menuju pembuluh darah yang lebih kecil. Dan hal yang diakibatkan dari gumpalan ini adalah sumbatan di aliran darah, sehingga aliran darah tidak dapat mencapai organ maupun jaringan yang dituju. Akibatnya, jaringan tersebut akan mengalami iskemia maupun hipoksemia, yaitu kekurangan asupan oksigen. Nah, jadi emboli paru ini disebabkan oleh beberapa kondisi. Yang pertama adalah terjadinya tromboemboli vena, yang kedua adalah terjadinya emboli udara, dan yang ketiga adalah terjadinya emboli lemak. Untuk penyebab pertama, biasanya itu terjadi saat ada pembentukan trombus di pembuluh darah vena. Ketika terjadi penyumbatan di bagian pembuluh darah vena, maka yang terjadi adalah sistem sirkulasi pulmonal menjadi terganggu. Akibatnya, jantung kanan tidak mendapatkan asupan darah yang optimal dan menyebabkan kegagalan jantung kanan. Kemudian, untuk penyebab yang kedua yaitu emboli udara, itu terjadi ketika udara masuk ke dalam sistem sirkulasi vena dan merusak bagian endotelium paru, kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan kadar oksigen di bagian sirkulasi paru yang berakibat pada terjadinya hiperventilasi pada seseorang. Ketika seseorang mengalami hiperventilasi, maka yang muncul ataupun yang tampak dari orang tersebut adalah mengalami tachypnea. Nah, untuk penyebab yang ketiga yaitu emboli lemak. Emboli lemak ini terjadi ketika lemak itu masuk ke dalam sirkulasi paru dan menyebabkan kerusakan pada sistem endotelium paru. Ketika endotelium paru ataupun kapiler paru itu rusak, maka yang terjadi adalah permeabilitas dari kapiler paru juga meningkat. Ketika permeabilitas kapiler paru meningkat, yang terjadi adalah alveoli dibanjiri oleh lemak. Dan ketika alveoli sudah dibanjiri oleh lemak, maka asupan darah menuju jaringan di paru itu menjadi tidak optimal, sehingga seseorang akan mengalami hipoksemia atau kekurangan oksigen. Nah, setelah kita sudah paham mengenai tanda dan gejala dari emboli paru, penting untuk kita mengetahui pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi emboli paru tersebut. Pemeriksaan penunjang untuk mengidentifikasi emboli paru itu sangat banyak. Nah, yang paling umum kita dengar, yang pertama adalah melalui analisa gas darah, dan kemudian yang kedua adalah melalui pemeriksaan elektrokardiografi. Wah, ternyata kita sudah banyak membahas mengenai definisi, penyebab, perjalanan penyakit, tanda dan gejala, dan juga pemeriksaan penunjang dari emboli paru. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, yang paling penting untuk kita ketahui adalah bagaimana kita yang belum mengalami, yang sudah mengalami, maupun yang sudah mengobati emboli paru itu dapat melakukan pencegahan. Jadi teman-teman, ada 3 macam pencegahan untuk mencegah terjadinya emboli paru maupun mengurangi komplikasi maupun perburukan dari emboli paru. Nah, selanjutnya untuk pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang fokusnya adalah untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali pada seseorang yang sudah terkena deep vein thrombosis. Jadi, untuk pencegahan sekunder itu ada 4 macam pencegahan. Yang pertama melalui pengobatan antikoagulan, kemudian yang kedua adalah melalui pemantauan medis rutin, yang ketiga adalah dengan memodifikasi faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dan juga hiperlipidemia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah dengan melakukan edukasi kepada pasien.
Nah, selanjutnya untuk pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang fokusnya adalah untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali pada seseorang yang sudah terkena deep vein thrombosis. Jadi, untuk pencegahan sekunder itu ada 4 macam pencegahan. Yang pertama melalui pengobatan antikoagulan, kemudian yang kedua adalah melalui pemantauan medis rutin, yang ketiga adalah dengan memodifikasi faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dan juga hiperlipidemia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah dengan melakukan edukasi kepada pasien. Nah, selanjutnya untuk pencegahan yang ketiga atau pencegahan tersier itu merupakan pencegahan yang berfokus pada pengelolaan komplikasi dan juga peningkatan kualitas hidup pasien emboli paru. Nah, untuk pencegahan ini ada 4 macam. Yang pertama dengan melalui rehabilitasi paru, mencakup latihan fisik dan juga edukasi. Kemudian yang kedua dengan melakukan manajemen jangka panjang dengan pengelolaan komorbiditas dan juga komplikasi seperti hipertensi pulmonalis kronis. Selanjutnya untuk pencegahan tersier yang ketiga adalah dengan dukungan psikososial, di mana rehabilitasi psikologis dan juga sosial sangat membantu emosi dan mental dari pasien yang sudah terkena emboli paru. Nah, untuk pencegahan tersier yang terakhir adalah dengan menggunakan filter di bagian vena cava superior. Ketika filter digunakan di bagian vena cava superior, maka ketika ada trombus yang melintas maupun bergerak ke arah paru itu dapat diberhentikan atau dapat dicegah, sehingga pasien tidak dapat lagi terjadi pembekuan darah. Nah, untuk pembahasan mengenai materi tentang emboli paru sudah selesai teman-teman. Wah, sangat panjang ya, kita bahas mengenai definisi, penyebab, perjalanan penyakit, tanda dan gejala, pemeriksaan, serta bagaimana kita dapat mencegah emboli paru itu sendiri. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Siti ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.